Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Salam teman-teman semua yang ada di tempat ini. Dan kami juga menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari yang menyaksikan ibadah ini lewat online. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah buat kita semua. Puji nama Tuhan, satu anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Jika hingga saat ini kita masih boleh ada dan kita sudah memasuki pertengahan bulan November. Artinya 2 minggu lagi, 2 atau 3 minggu lagi kita akan memasuki bulan terakhir dari tahun ini. Kita percaya jika kita kuat hingga hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Hari-hari akhir-akhir ini tidak semakin baik, keadaan semakin memburuk, ekonomi juga semakin memburuk. Tapi karena anugerah Tuhan kita masih boleh ada, pemeliharaan Tuhan nyata bagi setiap kita. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita mau lebih dekatkan diri kita lagi kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan sajalah tempat pengharapan kita, Tuhan sajalah tempat sandaran kita, dan Tuhan sajalah sumber penolong kita. Oleh sebab itu, mari siapkan hatimu, kita siapkan hati kita untuk kita boleh dalam lagi menikmati hadirat Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat satu hari yang Tuhan kembali anugerahkan bagi kami. Jika kami boleh berkumpul Tuhan di tempat ini, bertemu dengan teman-teman, saudara-saudari kami seiman di tempat ini, itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu Bapa yang baik, kami mau siapkan hati kami mau siapkan jiwa kami mau siapkan roh kami, untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu. Untuk kami boleh bersama-sama menaikkan suara kami, menaikkan penyembahan kami, menaikkan pujian kami, menaikkan doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Urapi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami yang ibadah di tempat ini, bahkan Bapak Ibu yang ibadah lewat online juga Tuhan yang memberkati. Engkau Allah yang maha hadir, Engkau Allah yang omnipresent, Engkau tidak terbatas oleh waktu dan juga tempat. Tapi Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan saat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siapkan hati kami untuk kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu.
sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia layaklah Tuhan, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata.
Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hati kami haus, hati kami lapar. Tuhan, penuhi setiap kirbat-kirbat yang kosong ya Tuhan. Biar kirbat-kirbat yang lama Tuhan gantikan dengan kirbat yang baru ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, Sena Intohan. Yes, let our King believe. Tidak. Oh, Sena, Hosanna. Oh, Sena Intohan. Yes, let our King believe. Tidak. Oh, mari gereja Tuhan katakan Hosanna. Hosanna Intohan. Yes, let our King believe. Tidak. Hosanna, Hosanna. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita dan katakan Hosanna Intohan. Yes, let our King believe. Hosanna, Hosanna in the highest. Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat hadirat-Mu yang menyegarkan kami, yang memuaskan kami, yang membaharui hati kami ya Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi, kami mau lebih lagi bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan atas pujian dan penyembahan kami. Biar ketika pujian penyembahan dinaikkan, ada kuasa di dalam setiap pujian itu, ada kuasa dalam setiap penyembahan itu, sehingga yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan tolong, putus pengharapan Tuhan beri penghiburan yang baru. Sebab Engkaulah Allah sumber pertolongan kami, Engkaulah Allah sumber kemenangan kami, Engkaulah tempat persembunyian kami yang abadi ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan
Amin. Haleluya. Tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Yuk mari sama-sama kita mau lebih dalam lagi bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita mau katakan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pilihan kita. Sama-sama katakan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tuhan berbakti menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Haleluya. Mari sama-sama Bapak Ibu yang ada di rumah juga kembali katakan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tuhan berbakti menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tuhan berbakti menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah. Sekali lagi katakan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Sekali lagi katakan, terpujilah, terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Haleluya. Firman-Mu Tuhan kita bagiku. Sama-sama kita mau katakan kembali pujian. Kita mau katakan firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan.
tinggi di awan, bersamamu. Sebab firman-Mu tak menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Tak lagi katakan ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Tuhan, sebab firman-Mu tak menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Come on church, ku kan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu tak menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Yes, haleluya. Terpujilah Tuhan Sang Pemberi Sukacita. Haleluya. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami tenangkan hati kami Tuhan, dan kami mau duduk diam menikmati firman yang akan Engkau sampaikan bagi kami. Hamba-Mu yang akan berbicara, Tuhan urapi, Tuhan kuduskan, dan Tuhan kuasai mulut bibir anak-Mu ini ya Tuhan. Sehingga setiap perkataan-perkataan yang keluar, perkataan yang memiliki kuasa yang dari Engkau. Bahkan kami yang mendengarkan firman Tuhan, Tuhan lembutkan hati kami. Bahkan Tuhan urapi telinga kami. Sampaikan sesuatu kepada kami ya Tuhan, ketika firman itu ditaburkan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap mendengarkan firman. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh, hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Katakan kasih-Mu yang sanggup mengubah, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku
Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan kami ajaib, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan. Sama-sama bangkit berdiri, kita mau katakan kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Kepada hambanya saya persilakan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kata lagi sama-sama, Tuhanku terlebih besar, Tuhan-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Mulai sama-sama, Tuhanku, Tuhan-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidupku. Tak pernah terlambat Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidup. Tak pernah terlambat ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Mari angkat suaramu, kita sembah Dia, kita nikmati hadirat-Nya, kita naikkan pujian kita kepada-Nya, kita agungkan Tuhan kita yang baik. Dia sungguh baik, Dia teramat baik. Kita mau hidup berkenan di hadapan-Nya. Kami mau menyerahkan-Mu ya Tuhan. Terima kasih kepada-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami menyembah-Mu ya Allah kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Allah Israel,
Yakub, Allah Abraham. Kami memujamu Tuhan, kami menyembahmu Tuhan. Syukur kepadamu, syukur kepadamu ya Tuhan kami yang mulia. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau teramat baik ya Tuhan. Kau teramat baik ya Bapa, memelihara hidup kami. Terpuji namamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Sekali kita katakan pujian ini sama-sama. Ku tak tahu sampai kapan akhir hidupku, akhir hayatku ini, akhir hayatku ini tidak menentu, tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Kalau kita katakan pujian ini, ku tak tahu sampai kapan akhir hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti
pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, semua kesempatan tiada, aku kan berjuang, aku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Katakan sama-sama, hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Katakan lagi sama-sama, hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Pada jemaat Tuhan angkat tangan kita, katakan, hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Dengan lembut katakan lagi sama-sama, hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, berbuat rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Amin. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa, berkenan, berkenan di hadapan Bapa, berkenan, amin, berkenan di hadapan Bapa. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Itu yang menjadi tujuan iman kami, ya Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu lewat keadaan kami yang mungkin hari ini sulit, lewat keadaan kami yang mungkin
tidak sesuai apa yang kami pikirkan. Tapi tujuan kami tahu kemana arah kami ya Tuhan. Itu menjadi pengharapan kami. Itu menjadi sukacita kami dalam hidup ini. Jika kami tidak tahu kemana kami akan pergi, tentu itu menjadi sesuatu yang membingungkan. Tapi hari ini kami mengerti mengapa kami ada di dunia ini. Kami mengerti kenapa kami boleh hari ini boleh kumpul di tempat ini. Kami tahu tujuan kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Biarlah setiap kata kalimat yang hamba sampaikan isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk kembali, Bapak saudara kasih Tuhan. Shalom semua. Haleluya. Saya kedinginan di depan ini, saudara. Saya mohon maaf. Enggak sampai. Ya, enggak apa-apa. Biar aja, saya akan minggir. Ya, saudara kasih Tuhan. Ini AC-nya terlalu dingin ya. Dan AC-nya menembak kepada saya. Akhirnya mantap. Ya. Saudara kasih Tuhan, berapa minggu ini lagu ini sangat menyentuh hati saya. Saya tadi nyanyi lagu ini seperti merinding gitu ya. Bukan karena dingin. Saudara pernah gak sih merasa mau mati gitu? Kalau saudara belum pernah merasakan pernah mau mati, berarti lagu ini sebenarnya belum bisa saudara menghayati. Karena memang saudara kasih Tuhan, lagu ini sangat begitu menyentuh sekali. Sehingga pada saat kita menyanyikan memang kita bisa menghayati bahwa memang hidup kita ini akan berakhir. Saudara. Kalau saya berkaca di depan kaca, kemarin saya melihat foto saya, saudara kasih Tuhan, karena Facebook ini kita harus berterima kasih. Begitu gantengnya saya. Puji diri dulu nih. Kayak kacamata, rambut masih tebal gitu ya. Terus ada sedikit janggut di sini karena waktu itu saya ngefans dengan pemain bola yang namanya David Villa. Sebelum fans dengan Ronaldo. Gitu. Terus, bagi saya itu keren gitu. Saya mau share kembali, takut dikata orang lebay gitu. Tapi kalau sekarang saudara kasih Tuhan, saya melihat di kaca, rambut sudah mulai memutih. Wajah sudah mulai keriput. Kalau zaman dulu 2 kali seminggu atau sekali sebulan saya pergi untuk perawatan muka gitu ya. Seperti memang gitu. Jadi kalau ada lalat datang di muka saya langsung dijatuh. Gitu. Tapi kalau sekarang mau tiap hari perawatan pun tidak akan keluar ini flek-flek itu. Kecuali kalau kita ada uang dan di laser. Gitu. Lasernya bukan pakai laser itu ya, laser las. Tapi ada di laser gitu ya. Kalau para wanita pasti ngerti itu. Dan itu mungkin akan menghilangkan flek-flek di wajah saya, tapi tidak dengan rambut saya. Dulu waktu mulai botak saya cari-cari apa yang bisa menumbuhkan rambut saya. Memang kebotakan itu tidak bisa terlepas dari bertambahnya usia kita. Kalau Andre hari ini pasti rambutnya lagi tebal-tebalnya. Tapi nanti nggak tahu apa dia mengikuti Amang Boru. Ya kan? Tapi semoga doakan Andre, jangan. Tolak dalam nama Tuhan Yesus, tolonglah Tuhan. Biar rambut saya tetap lebat gitu. Saudara kasih Tuhan, waktu saya lihat di kaca, ya sudah tua. Dan kemarin waktu Mama Mima bilang ke saya, Mima tahun depan sekolah. Wih asik, si Ronaldo punya anak juga mau sekolah, dia bilang ya.
Kalau kami berdua suka panggil nama, suka kami lah gitu. Saudara kasih Tuhan, ternyata kita nggak menyadari usia kita sudah semakin bertambah, sudah mulai makin bertambah. Maka kalau kita ulang tahun sebenarnya, ulang tahun kita pendek umurnya, kan mulai pendek kan? Kalau umpamanya 70 tahun kita kan mungkin pendek, nggak ada panjang umurnya. Cuma supaya hati kita bahagia, happy, maka kita harus mengatakan panjang umurnya. Panjang umurnya, kalau usia kita sekarang mulai 50, berapa tahun lagi? Kalau 70 tahun, Tuhan kasih kita kesempatan. Kalau 80 tahun, oke, puji Tuhan. Tadi si Elizabeth ngomong ke saya, Bang, opung dari mama udah sakit-sakitan. Sekarang udah tinggal tidur di tempat tidur. Udah berapa usianya? 80. Nah, 80, saudara. Kalau sekarang 80 orang udah mulai lemah. 70 ada memang masih kuat. Tapi itu beberapa yang menjaga pola hidupnya. Masih olahraga. Atau orang tua kita di kampung yang ke ladang masih. Tapi itu pun udah jarang. Saudara kesempatan 70 tahun itu, kalau kita buat usia kita 70 tahun, oke. Atau 75 atau 80. Tapi sebenarnya kita sedang mendekati itu. Maka lagu tadi saudara kesempatan memang kita tidak tahu kapan. Dan saya berdoa untuk kita jemaat Getsemani jangan cepat-cepat. Amin. Karena anak-anak kita masih kecil. Dan juga masih ada yang belum menikah. Khususnya kepada Paul dan Angga ya kan. Jangan dulu, belum menikah. Dan juga Elizabeth. Saudara kasih Tuhan pasti. Tetapi kita nggak tahu kapan itu datang. Maka saudara kasih Tuhan, hari ini tema khotbah kita saya mau buat di mana Allah memberikan hukuman. Hukuman kepada kita. Orang-orang yang tidak mau hidup di dalam Tuhan. Saudara kasih Tuhan, banyak orang-orang beranggapan bahwa Allah di perjanjian lama itu Allah yang begitu kejam. Kalau kita melihat contohnya di Bilangan 21 ayat 3, saudara kasih Tuhan, bisa kita buka ayat ini. Di sana dikatakan seperti ini, Tuhan mendengarkan permintaan orang Israel, lalu menyerahkan orang Kanan itu. Kemudian orang-orang itu di kota-kotanya ditumpas sampai binasa. Saudara lihat, itulah sebabnya tempat itu dinamakan Horma. Juga di Ulangan 7 ayat 26 dikatakan, dan janganlah engkau membawa sesuatu kekejian masuk ke dalam rumahmu, sehingga engkau pun tumpas seperti itu. Haruslah engkau benar-benar merasa jijik dan keji terhadap hal itu. Sebab semua itu dikhususkan untuk dimusnahkan. Dan selanjutnya saudara kasih Tuhan, dalam Ulangan 13 ayat 15 dikatakan, maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu, dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu serta segala isinya dan hewannya. Saudara kasih Tuhan, ini merupakan pertanyaan yang begitu kejam saudara kasih Tuhan. Di dalam pertanyaan-pertanyaan yang sering kita dengarkan kalau kita sekolah teologi ya, orang-orang sekolah teologi dan juga kita juga kalau membaca. Saya juga waktu pertama kali membaca Alkitab, kok begitu kejamnya Allah di perjanjian lama ini. Semua ditumpas. Apa ditumpas? Kayak nggak ada ampun gitu ya. Kalau orang salah, tumpas. Akan juga pernah membawa sesembahan ke kemahnya dan dia juga mati binasa. Dan masih banyak kisah-kisah di Alkitab di mana Allah begitu menunjukkan keadilannya dan juga Allah menunjukkan bagaimana karakternya terhadap orang-orang yang tidak mau taat, terhadap orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan.
Maka saudara kasih Tuhan, ada muncul teologi sekarang bahwa Allah di perjanjian lama dan Allah perjanjian baru berbeda, bahwa Allah di perjanjian lama Allah yang penuh dengan kekejaman, dan Allah di perjanjian baru seolah-olah Allah yang penuh dengan belas kasihan, tidak pernah menghukum orang-orang yang salah, yang jahat. Maka sampai hari ini kita melihat orang-orang yang jahat, orang-orang yang cinta Tuhan, kalau dia panjang ulang tahun selalu mengucapkan panjang umurnya, panjang umurnya. Sementara kalau kita lihat orang-orang yang cinta Tuhan cepat-cepat meninggal. Saya pernah dipertanyakan orang seperti itu, saudara. Pak, kenapa orang baik cepat mati dan orang jahat lama panjang umurnya? Setiap tahun mengucapkan happy birthday. Saudara, ini pertanyaan waktu itu saya bingung, tapi sekarang saya menemukan jawabannya. Seolah-olah Allah perjanjian lama itu begitu kejam. Dan sementara Allah perjanjian baru begitu lembut, penuh kasih, penuh kebaikan, penuh panjang sabarnya. Tapi apakah seperti itu? Padahal Alkitab katakan bahwa Allah yang kita sembah juga di dalam Yesus adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang sekarang ini juga kita sembah. Gak ada bedanya. Terus apa yang menjadi bedanya, saudara kasih Tuhan? Kenapa orang-orang di perjanjian lama begitu salah langsung terbinasa, langsung dihabisin? Orang-orang yang tidak percaya, yang bukan suku Israel, habisin, binasa. Dan juga pada saat Yosua keluar memimpin orang Israel meneruskan tampuk kepemimpinan daripada Musa, dan juga waktu itu mereka menemukan orang-orang yang bukan orang Israel, tumpas, habisin, dan menjadi malapetaka. Tentu ini kalau kita belajar teologi akan makin banyak kenapa. Tapi untuk hari ini saya akan bahas secara singkat. Nah, kenapa Allah di perjanjian lama ini begitu kejam? Dan juga di 1 Samuel 15 ayat 3 dikatakan, jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya. Lihat. Dan jangan ada belas kasihan, lihat tuh, kepadanya. Bunuh semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Ngeri. Ini orang-orang Amalek, orang-orang yang tidak percaya menyembah kepada Tuhan. Gak ada ampun. Kalau zaman itu ada Komnas HAM, ini akan menjadi panjang. Ini akan menjadi berita-berita yang panjang. Begayanya gak ada belas kasihan. Sementara di PL, di PB, saudara, banyak orang yang menghina Tuhan Yesus sampai sekarang pun masih panjang umurnya. Kita melihat di sosmed, bukan hal yang susah mencari orang yang menghina Tuhan Yesus. Coba share tentang agama Kristen di berita, pasti banyak komen-komen di bawah itu yang menghina, yang memberikan hinaan kepada Tuhan Yesus. Tapi setiap tahun mereka panjang umurnya, saudara. Seolah-olah gak ada hukuman, saudara. Kalau kita melihat di perjanjian baru, saudara kasih Tuhan, di Matius 9 ayat 13, dikatakan, jadi pergilah dan pelajarlah arti firman ini, yang kuhendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Dan juga di 2 Korintus 1 ayat 3, terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus Bapa yang penuh belas kasihan. Nah lihat saudara, dan Allah sumber dari penghiburan. Ya kan? Soalnya Allah berbeda nih. Kalau di PL begitu kejamnya, sekarang di PB begitu lembutnya. Dikatakan penuh dengan belas kasihan. Saudara kasih Tuhan, banyak gereja-gereja, sehingga banyak gereja-gereja juga yang mengajarkan sekarang bahwa Allah itu penuh belas kasihan. Sehingga masih banyak orang-orang ke gereja, walaupun ke gereja tetap berbuat dosa,
walaupun melayani tak berbuat dosa, walaupun hidup di dalam Tuhan, tapi tetap jalan dosa, jalan terus. Dan tidak ada ketakutan lagi, saudara kasih. Kayaknya nggak ada ketakutan lagi. Orang yang berdosa dan tidak berdosa sama saja. Sekarang kalau kita lihat di YouTube banyak orang-orang yang telah menyatakan sudah tidak lagi sesuai dengan firman Tuhan, tapi masih melayani ke sana ke sini dan diundang, dan seolah-olah saudara tidak ada hukuman. Dan kita melihat selalu orang membawa bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Kita jarang mengkhotbahkan bahwa di dalam diri Tuhan juga menghukum orang yang bersalah. Kalau tidak taat pasti dihukum, saudara. Kalau di PB, di PL, saudara kasih Tuhan, bagaimana Allah langsung menghukum orang-orang yang tidak bersalah, yang bersalah. Maka di PB sebenarnya Tuhan juga menghukum, saudara kasih Tuhan, orang yang bersalah. Tapi kapan? Nanti pada saat di pengadilan terakhir. Maka saudara kasih Tuhan, sekarang ini seolah-olah manusia bebas berbuat dosa, bebas melakukan apa-apa, silakan. Boleh, monggo. Silakan berbuat dosa. Silakan hidup tidak dalam Tuhan, monggo. Kita masih bisa makan, yes. Kita masih bisa kerja, yes. Banyak negara-negara yang tidak percaya Tuhan, mereka makmur kalau itu menjadi tujuan kita. Kalau kita melihat orang yang kalau menyembah Tuhan diberkati, kita punya mobil, punya rumah, itu kita salah. Kalaupun saya khotbah bahwa kami mendapatkan berkat dari Tuhan karena mengasihi Tuhan, tetapi ada juga yang tidak percaya Tuhan, lebih lagi, lebih banyak berkatnya. Karena nggak percaya Tuhan, saudara, punya mobil, punya semuanya, punya istri banyak. Malah kita yang percaya Tuhan nggak boleh punya istri banyak, kan? Saudara kasih Tuhan, di PL kalau langsung terjadi hukuman, sebenarnya Allah PL dan Allah PB itu sama. Cuma di PL Allahnya langsung memberikan hukuman. Kalau Allah di PB mendelay hukumannya. Di saat kapan hukuman terjadi? Nanti pada saat ada pengadilan terakhir. Semua orang mati akan dibangkitkan yang hidup. Dan ada pengadilan terakhir. Di sanalah nanti ada dikatakan kertak gigi. Ada ketakutan. Kalau saat ini orang-orang bebas berbuat dosa, bebas tidak mencintai Tuhan, bebas untuk sesuka hati, seolah-olah dunia ini tidak punya Tuhan, silakan saudara. Tapi nanti engkau akan tahu betapa mengerikannya di dalam dunia. Saya tidak menakut-nakuti kita, saudara. Kita jangan selalu mendengarkan bahwa Allah penuh kasih, yes. Tetapi nanti juga Allah akan menghukum orang-orang yang tidak mau taat kepadanya. Kalau saat ini seolah-olah Tuhan belum menghukum kita, walaupun kita tidak percaya, tidak mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, ya silakan. Dunia ini seolah-olah tidak bertuhan, saudara. Saudara kasih Tuhan, pernah gak sih waktu kecil kita ditinggal orang tua, malamnya dibilang kepada kita, Ronald, besok mama akan pergi mengurus urusan, ada urusan pekerjaan. Contohnya dia seorang guru, ada apa yang akan diurus. Saudara, malam itu kita merasa happy. Lagunya Mima, mongko kene dibanding-banding ye. Gitu. Tadi lagu dangdut, dia dangdutan di situ. Dia bilang ini Mima nih, aduh, dangdutan deh sekarang. Kemarin kita pergi ulang tahun nyanyi lagu dibanding, dia nyanyi gini, saudara. Dengan kebanyakan nonton Parel dia. Gitu. Akhirnya dia dangdutan mulu sekarang. Saudara, kalau kita dengarkan itu, kita happy. Wih, bahagia kan? Karena kita akan merdeka. Gak ada tuan, gak ada yang cerewetin. Kita bebas cuci piring, gak harus pagi-pagi jam 5, jam 7.
Nanti bisa jam 10, bisa jam berapa. Ke ladang juga kita nggak harus ke ladang. Karena tugas kita harus ke ladang. Nanti masak juga bisa nggak masak. Makanan yang kemarin, pokoknya happy. Bahagia kita. Tapi nanti kalau dia udah pulang, tiba-tiba mobil berhenti, atau dia datang, tek, belum beres apa-apa, ternyata piring masih kotor. Belum masak. Belum semuanya. Siap-siap. Yang namanya alatnya ini akan masuk ke paha dan menariknya kencang sekali. Dan itu pedihnya minta ampun, saudara. Dan dikatakan, ini sampai biru, sampai kau ingat kau besar. Itu salah juga, saudara. Dan memang sakit kali, saudara. Biru, bisa sampai biru. Karena ditangkap, cap, ditarik lagi. Saya nggak tahu hukuman apa itu. Dan sampai sekarang kita nggak pernah dendam kepada orang tua kita, ya, betul ya? Ya kan? Betul nggak sih? Maka ke saat ini saudara kasih Tuhan, kalau kita nggak taat sama Tuhan, kalau hari ini kita hidup kita nggak mau sungguh-sungguh sama Tuhan, nggak apa-apa, silakan, monggo. Saya nggak nakut-nakutin. Tetapi lihat di Matius 8 ayat 12 dikatakan, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Pada saat Tuhan datang, saudara kasih Tuhan kedua kalinya tidak lagi memberikan pengampunan, tidak lagi menyembuhkan, tetapi dia akan menjadi hakim atas kita. Di sanalah anak-anak kerajaan itu dicampakkan. Gak ada lagi belas kasihan di sana. Gak ada lagi. Ada masanya. Sama seperti yang katakan tadi sama waktu mama saya datang, tiba-tiba datang. Gak ada belas kasihan lagi di sana. Gak lagi waktu dia disayang-sayang, anakku, 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 anakku. Pada saat dia datang, piring gak dicuci, rumah gak disapu, belum masak, belum ini. Tidak ada lagi belas kasihan. Yang ada apa? Hukuman. Orang-orang percaya harus tahu ini. Kita harus tahu ini. Jangan kita hanya mengenal Allah, bahwa Allah itu belas kasihan, panjang sabar, yes. Tapi Allah juga akan menghukum kepada orang-orang yang tidak mau taat, yang tidak mau sungguh-sungguh terhadap dia. Karena nggak mungkin. Nggak mungkin. Dia adalah Allah yang kudus. Dia juga Allah di perjanjian lama. Ya. Maka pada saat kita tidak mau taat, hukuman itu akan masuk kepada kita. Maka saudara kasih Tuhan, sebelum kesempatan itu berakhir, marilah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Marilah sungguh-sungguh kita hidup di dalam Tuhan. Nggak ada penyesalan. Jangan kita pikir aku masih bisa hidup saat ini. Aku nggak percaya Tuhan. Aku juga nggak sungguh-sungguh sama Tuhan juga. Aku masih aman-aman. Aku masih bisa hidup. Aku masih sehat. Ya, aku masih bisa makan. Aku masih dipelihara. Aku masih pekerjaanku masih bagus. Aku masih bisa melakukan ini. Yes, bisa. Tapi nanti pada saat Tuhan datang, kita nggak tahu kapan dia datang. Bisa nanti malam, bisa nanti pada kita keluar, bisa. Namanya juga nggak tahu kan kapan kan? Betul kan? Nggak ada aba-aba. Kalau dikatakan Ronald, saya akan datang hari Sabtu tanggal sekian, tanggal sekian. Naik apa Tuhan? Nggak perlu kau tahu. Maka bisa saya persiapkan hidup saya. Tapi karena kita nggak tahu kapan waktunya, maka harus sekarang kita persiapkan. Harus sungguh-sungguh dalam Tuhan. Karena kita nggak tahu kedatangan Tuhan kedua kali, dan juga kita bisa juga malaikat maut menjemput kita.
tentu doa kita jangan. Tapi kalau itu terjadi, bagaimana? Allah itu menghukum. Bukan saja dia Allah yang berbelas kasihan. Maka kalau ada khotbah-khotbah jangan takut-takuti jemaat. Ya kenapa kau takut-takuti? Bukan takut-takuti. Tapi ini kebenaran, saudara. Allah kita bukan hanya Allah berbelas kasihan. Ya, kalau kita dulu hancur, bejat, nggak kenal Tuhan, dan kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun. Yes, dia Allah yang panjang sabar. Terus kita berdosa lagi dalam tujuan kita, berdosa lagi. Tuhan mengampuni, yes. Tuhan terus kita datang lagi terus. Beda dengan orang yang nggak mau sama Tuhan. Udahlah. Saudara kasih Tuhan, kalau kita tidak menuruti apa yang dikatakan tadi orang tua tadi, maka dihukumlah. Hukuman itu sakit, ya. Untuk saat ini kita dihukum mungkin untuk kita bisa berubah. Ya kadang ada orang juga dihukum oleh Tuhan supaya dia bertobat. Lewat banyak hal. Tadi malam saya sampaikan khotbah di Youth bahwa saya dihukum Tuhan lewat semuanya mentok. Dari kerjaan mentok. Waktu itu pernah mau rekaman, tiba-tiba gagal. Saya udah bangga, ternyata cita-cita saya jadi artis Batak akan tercapai. Ternyata gagal. Sedih ya. Gagal terus gagal. Sampai akhirnya saya bilang, Tuhan aku nyerah, aku mau melayanimu. Pada saat itu banyak hal yang Tuhan percayakan kepada saya. Termasuk suara saya mulai bagus. Bisa nyanyi lah, gak bagus-bagus banget. Tapi gak pas-pas lah kalau nyanyi. Dan puji Tuhan saya pernah rekaman, ada lagunya. Dan juga saya bisa bermain musik. Dan beberapa pelayanan bisa saya lakukan. Dan kami belajar mobil waktu itu, sampai hal kecil, belajar mobil pun kita bisa pelajari mobil BMW. Dulu waktu kerja di mobil saya, pelajari mobil, dimarahi sama supirnya. Ngapain kau pegang-pegang itu? Kalau itu tabrakan gimana kau? Ngeri juga. Bahkan tipnya kita pegang sekalipun, kaget saya. Gak boleh sama supirnya. Jadi kita connect, ya udah duduk aja di situ, jadi connect. Gagal terus. Tetapi hukuman itu Tuhan izinkan kepada saya untuk membawa saya kepada jalurnya Tuhan, tracknya Tuhan. Maka kalau saat ini kita juga dalam kegagalan, tentu hukuman itu bukan untuk kekekalan, enggak. Tapi nanti. Tapi kalau terus kita nggak mau mendengarkannya, terus kita mengeraskan hati kita, terus kita tetap mengeraskan pikiran kita, nggak mau kita dekat dengan Tuhan. Akhirnya Tuhan bilang, ya sudahlah, biarkan dia. Dan nanti pada saat penghukuman datang, situlah kita akan mendapatkan hukuman. Karena kesempatan sudah kasih. Maka saya katakan tadi, kenapa orang-orang jahat panjang umurnya? Panjang umurnya Pak. Ya kenapa? Karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada orang-orang yang jahat itu. Maka kalau kita panjang umur, jangan bangga dulu. Kalau kita panjang umur, kita nggak mengasihi Tuhan, kita harusnya nggak bangga. Kalau kita panjang umur, artinya Tuhan kasih kita kesempatan untuk sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau kesempatan itu masih ada, kenapa kita nggak lakukan? Sungguh-sungguh dalam Tuhan. Masa muda, apalagi kita ada anak muda di sini, sungguh-sungguh dalam Tuhan. Jangan nanti kita sudah tua baru melayani Tuhan. Udah mulai ada encok, doa juga udah susah. Pak Ronald, ya. Pak Ronald kan lagi semangat-semangatnya melayani Tuhan. Ya betul Ibu. Pak Ronald kita mau ke Papua mau melayani. Terus, Pak Ronald mau ikut nggak? Ikut. Ini ada ongkos. Ada ya donatur kita untuk melayani di Papua. Di daerah-daerah. Tiba-tiba telepon lagi. Maaf Ibu. Karena encok saya sudah mulai kumat. Nggak boleh lama-lama duduk di pesawat. Jantung saya sudah mulai bergetar. Keringat dingin nanti di ketinggian. Saya batalkan Ibu ya. Tapi kalau muda,
Ronald, ya, mau ke Afrika melayani ada balayan. Siap, ya kan? Kuat, ya kuat lah, masih kuat ya kan? Angga mau ke Israel, ya siap lah Pak, nggak usah bilang, nanti diongkosin nggak, mau lah. Cita-cita saya ingin membawa mama saya ke Israel, tapi nggak tahu masih kuat nggak dia, ginjalnya sudah diangkat. Satu. Saudara, kalau kita masih muda, apalagi Andre masih muda, berikan hidupmu sungguh-sungguh, kau akan melihat hal-hal yang besar yang Tuhan beri. Saudara tahu nggak, ikut Tuhan itu seperti, saya katakan kepada Kelone, seperti minum kopi. Saya pertama-tama kali minum kopi, kepala saya sakit banget. Kopi hitam ya, ting 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 ting, kayak sakit banget, gak bisa tidur. Coba langsung saya menyerah. Saya gak pernah menikmati enaknya minum kopi. Kemarin saya coba-coba kopi, saya taruh gulanya sedikit banyak. Biasanya 1 sendok, kalau 2 sendok kopinya saya kasih 1 sendok. Saya buat 1 sendok, agak manis. Jadi gak enak lagi. Harus pahit. Pahitnya terasa, malah lebih nikmat pahitnya itu. Kayak ada sepat. Jadi kalau saya gak ngopi 1 hari, kayak ada yang kurang. Apa yang kurang ya? Kayak kemarin contohnya, ada yang kurang nih. Ternyata belum ngopi saya. Ma, tolong buatin kopi dong, saya bilang ke istri. Akhirnya dibuatin kopi, baru terasa, oh iya, ternyata saya belum kopi gitu. Orang kaget juga lah saya. Kalau saya ngopi contohnya, Bapak nggak ngerokok? Enggak, saya udah lama nggak ngerokok Pak. Oh gitu? Ya, dulu ngerokok? Ya rokok saya. Malah saya kenal kopi waktu nggak merokok. Waktu di Batam, teman-teman tawarin kopi, apa sih kenapa orang suka ngopi sih? Penasaran. Sekali 2 kali pusing kepala saya. Tapi lama-lama enak juga ngopi. Lama-lama ketagihan. Bisa 2 kali sehari ngopi. Ikut Tuhan juga gitu, saudara. Ikut Tuhan pertama sekali kita agak malas-malasan. Memang kayak saya ikut Tuhan, waktu saya diajak teman retreat, tiba-tiba saya mendapatkan bahas baptisan Roh Kudus dan saya di situ mulai menggebu-gebu melayani Tuhan. Tapi ada juga orang datang ibadah nggak dapat apa-apa, tapi didengarkan orang kesaksian, wah begitu indah sampai dia nangis. Kalau kesaksian tentang kebaikan Tuhan gitu kan, penasaran kan? Ada yang penasaran kan? Ada juga yang diam aja, bodo amat lah. Emang masih ada? Ya kan ada gitu. Ada. Tapi kalau kita penasaran, nah itu. Maka banyak, kalau kita penasaran kita coba lagi di rumah. Penyembahan lagi. Waktu saya SMP, saya dapatkan baptisan Roh Kudus. Dan juga tahun 2000 saya hilang. Tahun hilang tomat. Dan 2000 kembali saya. Dan baptisan yang saya dapatkan itu, bahasa yang saya dapatkan udah mulai hilang. Saya gak tahu lagi. Nah waktu saya ikut KKR di gereja, saya mendengarkan banyak orang, kok mereka mulai, saya coba-coba seperti dia ngejar orang, lalalala, kok gak sejahtera gitu. Saya gak tahu kalau saudara ikut-ikutan lalalala, pasti gak sejahtera. Betul kan? Tapi kalau dari Tuhan pasti sejahtera. Saya bilang, gak sejahtera, gak enak. Apa sih dipelajari? Kayak pura-pura gitu. Jadi saudara, kalau pura-pura tuh gak enak kan? Betul gak sih? Gak enak kalau pura-pura. Pasti gak enak. Kalau pura-pura baik, padahal gak baik. Pura-pura memberi, padahal gak memberi sebenarnya. Pura-pura pasti gak enak. Pura-pura menyembah Tuhan, sebenarnya kita gak menikmati. Saya coba saudara. Di rumah pulang pelayanan saya coba. Malam sambil gitar saya penyembahan. Saya coba setengah jam. Dulu apa-apa. Sampai satu ketika saudara. Waktu itu saya tinggal di rumah kakak. Jadi semua penuh dengan jahitan, garment. Jadi saya tidur di bawah jahitan itu. Jadi jahitannya disingkirin, bekas-bekas jahitan saya tidur di situ. Situ saya merasakan kembali hadirat Tuhan yang luar biasa. Menjamah hidup saya. Dari situlah tahun 2000 sampai sekarang. Terus
Terus saya mengalami seperti candu. Ikut Tuhan juga gitu. Harus ada penasaran. Kalau saat ini saudara mendengarkan bagaimana bahwa ikut Tuhan nikmat indah, saudara coba. Mulai baca firman, mulai gali. Pada saat kita membaca firman, kok ada kenikmatan. Sepertinya enak masuk ke hati kita. Gitu. Kalau enggak tolong Tuhan, tolonglah aku Tuhan. Apa-apa kita minta tolong sama Tuhan. Ayo. Kita berubah. Ikut Tuhan itu enggak mengungkung kehidupan kita. Memang awalnya ya. Kita juga berpindahan dari tempat satu ke tempat lain pasti sedih. Atau saya pindah ke Batam, saya merasa dunia kehilangan. Sepi, tapi lama-lama tinggal di Batam mulai malas. Nggak mau kembali lagi ke Jakarta. Malas ke Jakarta. Dan kembali ke Jakarta pun gara-gara ada satu hal. Tapi malas. Kita juga gitu, kalau kita kan udah ikut Tuhan terus, udah menikmati kebaikan Tuhan, udah senang di hadirat Tuhan, ku ingin tetap, susah malas kita kembali lagi ke dalam dunia ini. Ya. Mungkin kita kadang mau coba, bikin minum, bikin ngerokok lagi. Kok gak enak ya? Udah gak enak. Udah gak nyaman. Kayaknya gak enak di hati gitu. Pasti gitu. Tapi kalau kita ikut Tuhan, kok kita nikmat, tenang, uang gak ada, tapi hidup tenang. Kadang dilecehkan orang, tapi kita bisa tenang. Kalau kita dulu meledak-meledak, tenang semuanya. Kita hidup kita pas-pasan, sampai sekarang belum ada jodoh pun masih tenang. Coba kalau nggak dekat Tuhan, kita gerasa gerusuk. Akhirnya kita menemukan satu dalam kehidupan kita. Ternyata aku mau dalam Tuhan. Dan akhirnya kita di sana. Pada saat kita mau kembali kepada hal-hal yang tidak Tuhan inginkan, kita mulai rasa gak enak di hati. Saudara kasih Tuhan, maka saat ini saudara kasih Tuhan, kita harus ingat bahwa Allah kita adalah Allah yang menghukum. Bukan saja dia berbelas kasihan, belas kasihan, ya. Tapi nanti juga dia akan menghukum orang-orang yang tidak mau taat, tidak mau bertobat, tidak mau sungguh-sungguh. Tetapi Tuhan sudah berikan kesempatan untuk dia berubah. Maka saya percaya, saya tidak mau jemaat-jemaat Getsemani terhilang. Padahal tiap hari saudara datang ke tempat ini. Tiap minggu, maksudnya bukan tiap hari ya. Tiap minggu saudara datang. Tapi kita terhilang. Mungkin kita datang hari ini, gak tahu motivasi kita. Dan juga menyaksikan. Jangan sampai terhilang. Dan kita pun yang sudah di dalam Tuhan, jangan sampai terhilang. Lihat saudara kasih Tuhan, Matius 8 dan 12 ini. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan. Berarti ada orang-orang yang setelah dalam Tuhan dicampakkan juga. Jangan kita merasa, aku udah melayani. Enggak jaminan saudara. Bukankah Tuhan aku sudah melakukan banyak mujizat, menyembuhkan orang sakit, nyaklah dari hadapan. Jadi enggak jaminan untuk kita bertahan di dalam masuk ke dalam kerajaan surga kalau kita sudah melayani Tuhan. Harus hidup benar, hidup sungguh-sungguh, hidup dalam kebenaran. Saudara. Inilah orang-orang yang Tuhan izinkan, berkenankan untuk menikmati kerajaan surga. Terus apa artinya anugerah apa? Ya, anugerah itu adalah pintu kita untuk masuk kepada kebaikan. Tapi ke dalam anugerah itu kita tidak mau taat, tidak mau sungguh-sungguh, maka kita juga terbuang dari dalam. Saudara kasih Tuhan, pernah gak sih saudara mendengarkan orang-orang tua yang mencoret anaknya dari harta warisan? Pernah gak sih? Pernah gak? Kalau gak pernah berarti saudara gak pernah nonton, gak punya sosmed. Tapi saya percaya semua pasti dengar. Dan akhirnya menuntut orang tuanya karena dia tidak mendapatkan ahli warisan. Kenapa? Karena dicoret dari ahli waris. Kenapa? Karena anak ini tidak taat kepada orang tuanya. Gak mengurusi orang tuanya.
Dia hanya pengen harta. Dia nggak sayang sama orang tuanya, maka dicoret. Kita juga kalau kita nggak mau taat dengan Tuhan, walaupun kita dalam anugerah, tapi dalam anugerah itu kita nggak mau taat, nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan, nggak mau bertobat, nggak mau meninggalkan dosanya, juga kita akan tercoret. Saudara, Tuhan lebih menghargai orang-orang yang di dalam Tuhan. Dia berjuang, tapi jatuh. Dan minta maaf, minta ampun lagi, dia pingin lagi. Tuhan hargai itu. Tuhan tahu kita ini lemah. Daripada orang-orang yang tidak mau berurusan dengan Tuhan. Udahlah, gak perlu. Emang ada Tuhan? Ya, gak apa-apa hari ini. Kita seolah-olah gak punya Tuhan. Hidup kita sembrono. Suka-suka kita. Kalau suka-suka Tuhan bagus. Kalau suka-suka kita, itu yang seram. Tep! Sudah. Sudah. Tinggal datang pendeta. Atau datang pendeta pun karena keluarganya. Ya kan? Udah. Gak ada kesempatan lagi. Maka hari ini kalau Tuhan kasih kita kesempatan sebelum kita supaya kita tidak masuk dalam hukuman itu. Kenapa kita nggak mau sungguh-sungguh? Kenapa kita nggak mau setia sama Tuhan? Tuhan, dunia ini punya Tuhan. Dunia ini punya penguasa. Ada menciptakan langit dan bumi. Ada yang menciptakan langit dan bumi. Saudara, kalau main sosmed, banyak sekarang orang yang agnostik, yang tidak ragu-ragu ada Tuhan atau enggak. Sekarang lagi viral dengan itu. Tapi saya mengatakan Tuhan itu ada. Kalau kita mau berdebat apapun Tuhan. Bagaimana mau ketika Tuhan ada? Saudara bisa merasakan angin enggak? Bisa. Amin. Kita bisa merasakan angin enggak? Bisa. Tetapi pada saat kita bisa merasakan angin, itulah Tuhan ada. Betul? Tuhan bisa kita rasakan? Bisa. Bagaimana merasakannya? Maka dekatlah dengan Tuhan. Mendekatlah dengan Dia. Engkau akan merasakan bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu ada. Dia ada. Jangan sampai kita masuk dalam hukuman itu. Kalau hari ini kita belum masuk, belum mau sungguh-sungguh, khotbah ini mengingatkan kita supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi dalam Tuhan. Supaya kita lebih semangat lagi dalam Tuhan. Masih ada kesempatan kepada kita. Mungkin usia kita hari ini mulai bertambah, semakin tua. Gak apa-apa, kesempatan masih ada bagi. Jangan sampai kesempatan itu hilang dan kita tidak memberikan apa-apa untuk Tuhan. Itu tragis. Akan ada kertak gigi dikatakan. Ada kengerian di sana. Jangan sampai kita masuk di sana. Saya berharap kita semua suatu saat berkumpul di bumi dan berkumpul kita di surga. Amin. Saya tetanggaan dengan Pak Noto. Pak Noto rumahnya di mana? Situ Pak. Bang Bur rumahnya di mana? Sono. Jangan saya bilang nanti. Jemaat Getsemani satu lagi di mana? Nggak tahu di mana Pak. Berarti di sana kan? Seberang. Di mana seberang itu? Neraka. Jangan. Saya mau kita sama-sama tetanggaan di surga. Kita bersama-sama. Di langit baru, bumi baru. Di sana keindahan. Kita nggak perlu lagi mikirin mau beli mobil apa. Sekarang kita nggak pusing lagi, kita lihat di jalan ada lewat mobil, tiba-tiba kita merasa mobil kita keren, tiba-tiba lewat Eonix, Makjang, Eonix 800.
Saudara. Mahal ya kan. Mobil listrik. Kita nggak perlu mikirin lagi diculik di tetangga. Tapi kita sama-sama bisa bersama-sama dalam kerajaan Allah. Tentu kalau mau ke sana, mari kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Amin. Amin saudara. Khotbah saya ini bukan nakuti saudara. Saya mengingatkan kita supaya kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kalau hari ini saudara masih mentile-mentile, bertobatlah. Mari sama-sama kita bertobat. Gak ada gunanya. Nanti menyesal. Nantilah Pak, nanti semakin tua, semakin susah bertobatnya. Hari ini, jangan keraskan hatimu kata firman Tuhan. Sungguh-sungguh bertobat. Dan kau akan melihat hal-hal yang baru yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Amin. Mari kita angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Kami bersyukur, kami sudah berdoa. Berkati hamba-Mu yang sudah berdoa buat kami, dan kami semuanya. Pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Bapa Surga. Damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Terus datang kembali masuk kita masuk kepada kerajaan surga yang kekal. Setiap kita percaya katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, selamat berakhir pekan. Sampai ketemu kembali di ibadah-ibadah selanjutnya. Shalom.